Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi siapa saja orang-orang yang beriman kepadanya, kelak di yaumil akhir akan Allah tempatkan yang belum pernah kita lihat di dunia, yaitu surga. Bagi setiap umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga adalah tujuan hidupnya, tak kala umat itu selalu bersyukur dan selalu berada di jalan Allah, serta mematuhi perintahnya, serta bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, maka kelak Allah berikan surga untuknya. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 82, yang artinya bahwa surga diperuntukkan bagi orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, mereka adalah penghuni surga. Mereka abadi di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kembali dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 122, yang artinya, dan orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan, mereka akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka abadi di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu benar. Kemudian para penghuni surga, bukan hanya dari golongan umat Islam pengikut Nabi kita Muhammad SAW saja, melainkan para pengikut Nabi dan Rasul utusan Allah terdahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Hal ini Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 11-14, yang artinya, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam kenikmatan surga. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, berada di dalam surga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Para penghuninya juga selalu diliputi kesenangan. Al-Quran memaparkan keadaan surga dan kegiatan sehari-hari penghuni surga, antara lainnya yaitu para penghuni surga duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Para penghuni surga mengenakan pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal. Para penghuni surga mendapat perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Para penghuni surga, mereka selalu dikelilingi anak-anak muda yang selalu siap melayani mereka. Rupa mereka seakan-akan mutiara yang tersimpan. Para penghuni surga mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka selalu mendapatkan apa yang mereka mau. Dalam hadis, bahwa di surga setiap pria beristri dua. Dari Abu Hurairah mengabarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkali-kali, rombongan yang pertama-tama masuk surga dia bagaikan bulan purnama. Mereka tidak meludah, tidak membuang ingus, dan tidak membuang air di sana. Bejana dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Pedupaan mereka kayu gaharu yang harum. Keringat mereka seharum kesturi. Setiap pria mempunyai dua istri yang kedua betisnya tembus pandang, sehingga kelihatan sumsumnya di balik kulit, karena sangat indahnya. Mereka tidak pernah marah atau menginginkan. Hati mereka senantiasa bersatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang pagi dan petang. Hadis riwayat Muslim. Seluruh penghuni surga berhati bersih, tidak memiliki rasa dendam dan dengki, dan masing-masing merasa bersaudara. Allah mencabut segala macam rasa dendam yang ada dalam dada mereka. Allah musnahkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Para ahli surga pun memperoleh pendamping yang lebih baik daripada istri-istri mereka sewaktu di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Sebagaimana kehidupan di dunia, para penghuni surga pun mendapat makan dan minum, namun tidak pernah buang air besar atau kecil. Rasulullah bersabda, sambil duduk, penduduk surga juga makan minum di dalamnya, namun mereka tidak meludah, tidak buang air besar atau kecil, dan tidak membuang ingus. Sahabat bertanya, bagaimana makanan yang mereka makan? Nabi menjawab, sesekali, keluar dari sendawa yang harumnya seperti kesturi. Mereka senantiasa bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Kesibukan para ahli surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlas taubat.
Boleh jadi Tuhanmu akan menghapuskan dari kamu keburukan-keburukanmu dan akan memasukkan kamu ke dalam kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak akan menghina nabi maupun orang-orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka akan berlari-lari di hadapan mereka dan di sebelah kanannya. Mereka akan berkata, "Hai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Dan maafkanlah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat tadi menunjukkan bahwa kehidupan di surga itu bukanlah kehidupan yang menganggur. Kebalikannya, kemajuan ruhani di surga tidak berarti, sebab bila orang-orang beriman akan mencapai kesempurnaan yang menjadi ciri tingkat tertentu, mereka tidak akan berhenti sampai di situ, tetapi serentak terlihat di hadapannya ada tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, dan diketahuinya bahwa tingkat yang diperolehnya itu bukan tingkat tertinggi, maka ia akan maju terus dan seterusnya, tanpa berhenti. Selanjutnya tampak bahwa setelah masuk surga, orang-orang beriman akan mencapai maghfirah, menutup kekurangan, yaitu mereka akan terus-terusan berdoa kepada Allah untuk mencapai kesempurnaan dan sama sekali tenggelam dalam nur ilahi dan akan terus naik kian menanjak ke atas, dan memandang tiap-tiap tingkat sebagai kekurangan yang ada dibandingkan dengan tingkat lebih tinggi yang didambakan oleh mereka, dan karena itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Dia menutupi ketidaksempurnaannya, sehingga mereka akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi itu. Inilah makna yang sesungguhnya mengenai istighfar yang diucapkan para penghuni surga, yang secara harfiah berarti mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan. Jadi, di dalam surga itu orang-orang akan bertasbih kepada Allah atas kemauannya sendiri dan secara antisipasi, sebab di sana hakikat benda-benda itu akan nampak kepada manusia dan mereka akan menyadari bahwa setiap pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendalami oleh kedalaman yang mendalam. Kepedihan itu akan menyebabkan mereka kalah dan dengan serta-merta berseru, "Maha suci Engkau, ya Allah." Ayat ini menyatakan juga bahwa kesudahan orang-orang yang beriman itu selalu senang dan bahagia. Mereka itu melahirkan kegembiraannya dengan menyanjung puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ucapan mereka, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dan adapun tingkatan dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi 8 tingkatan surga itu sendiri. Tingkatan yang pertama, yaitu surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Surga ini juga disebut sebagai surga dengan tingkatan tertinggi. Keberadaannya telah dijelaskan dalam Quran, Surah Al-Kahfi ayat 107, yang artinya, "Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal." Calon penghuni surga ini adalah orang beriman yang khusyuk dalam sholat, menunaikan zakat, menjaga diri dan menghindari zina, dan senantiasa menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan surga yang kedua yaitu surga Ad. Surga Ad diciptakan Allah dari intan putih. Surga ini dihuni oleh orang-orang yang beriman karena kesempurnaan iman dan Islamnya, sekaligus diperuntukkan bagi orang yang bersabar dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah As-Saff ayat 12, yang artinya, "Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Ad." Itulah kemenangan yang agung. Tingkatan surga selanjutnya yaitu surga Naim. Surga Naim atau surga kenikmatan. Surga Naim disebut tercipta dari perak putih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan calon penghuni surga ini di Al-Quran, Surah Luqman ayat 8, yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan." Tingkatan surga selanjutnya, yaitu surga Mawa. Kata Mawa biasa digunakan untuk menunjukkan tempat tinggal. Akar katanya adalah awayawi, yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana.
Para ahli tafsir mengatakan, surga Mawa disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Keberadaan surga Mawa disebut dalam surat An-Najm ayat 15, yang artinya, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jannatul Mawa menjadi tempat para hambanya yang beramal soleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan surga selanjutnya yaitu surga Darussalam. Surga Darussalam adalah surga yang diciptakan oleh Allah dari yakut merah. Adapun penghuninya surga ini yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dan orang yang selalu mengakui kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 127, yang artinya, bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Tingkatan surga selanjutnya yaitu surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah, Allah ciptakan dari permata putih. Dan penghuni surga ini kelak, yaitu orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan Islam dan memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 35, yang artinya, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Surga Darul Muqamah menjadi tempat yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para ahli syukur. Tingkatan surga berikutnya yaitu surga Maqamul Amin. Surga Maqamul Amin diperuntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang benar-benar bertakwa. Allah berfirman dalam surat Ad-Duhan ayat 51, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Selanjutnya, tingkatan surga yang terakhir yaitu surga Khuldi. Surga Khuldi Allah ciptakan dari batu marjan merah dan kuning. Ciri penghuninya adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah, sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Furqan ayat 15. Katakanlah, Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Semoga dengan informasi tadi, kita semua bisa menyiapkan bekal sebaik mungkin, agar dapat diterima dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.